ini karena ini kita sadari bahwa itu adalah suatu perkumpulan anggota. Supaya menarik bagi anggota, maka kompetensinya kalau dia masuk harus naik, bukan stuck di level itu saja, tapi kalau sudah masuk harapannya adalah kompetensi naik secara berjenjang. Dari visi itu mudah-mudahan ini bukan kalimat di langit, tapi bisa menjadi program yang nyata di bumi. Kita punya misi antara lain yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya. Buat paling banyak adalah pengembangan SDM di anggota. Kemudian yang kedua membantu dari unsur stakeholder lainnya, pemikiran-pemikiran atau silaturahmi, share ilmu, keselamatan dan sebagainya tentang untuk lebih berdaya guna. Dan yang isu yang ada dalam perkumpulan itu konflik kepentingan atau kepentingan dari anggota. Saya terus terang saja, pasti anggota berkepentingan. Cuman harus accountable, harus bisa profesional, harus transparan, itulah yang harus kita jaga. Jadi nggak mungkin kita akan lepas dari kepentingan daripada anggota. Kemudian untuk kegiatan perkumpulan ini berlingkup mengadakan kegiatan di penelitian, kajian, workshop dan seterusnya. Utamanya adalah pelatihan dan pembekalan bagi perseorangan. Jadi kita harapkan mulai fresh graduate itu bisa masuk ke keranjang awal, kita bina, kita bekali pembekalan untuk keselamatan pendidikan migas supaya meningkat kualifikasi dan kompetensinya sebagaimana tadi diarahkan oleh Pak Direktur Teknik. Adapun mengenai logo ini juga mau kita sayembarakan, katanya cukup mahal, akhirnya ya atas ide dari teman-teman pendiri saja ada semacam ini, ada segitiga, seperti konon katanya untuk sebagai tanda safety, tanda peringatan bahaya, dan warna hijaunya adalah warna lingkungan, yang zonanya zona berbasis lingkungan. Kemudian ada orang yang pakai safety adalah yang berjiwa safety, yang mempunyai di latar belakangnya ada buku. Jadi teman-teman menghendaki orang yang bekerja di keselamatan dan pendidikan, panduannya adalah suatu buku. Buku itu buku apa? Mulai dari rule and regulation, code, standar, spesifikasi, best practice, itulah yang menjadi rule-nya. Jadi bukan kita harapkan opini itu agak disingkirkan dikit. Tadi basicnya kalau diskusi ya diskusi berdasarkan buku yang sudah proven. Kemudian sinyal apa ini namanya, jaringan. Pakem belum berdiri, COVID ini kita sudah bekerjanya pakai media elektronik. Jadi dengan adanya COVID ini malah mempercepat. Jadi jauh hari sebelum COVID ada, Pakem bekerjanya tidak konvensional, bertemu dan seterusnya. Kalau mengingat anggotanya seluruh Indonesia, seluruh dunia yang Qatar, Pak Alvin segala macam hadir, dari Houston dan segala macam ada, maka media yang cocok untuk ajang silaturahmi adalah media elektronik zaman sekarang, apalagi industri 4, sehingga orientasi bekerja, orientasi produk dari Pakem nantinya banyak ke arah menuju ke media elektronik. Itu yang simbol dari Pakem. Lanjut mengenai struktur organisasi,
diawasi oleh pengawas di mana ketuanya adalah Pak Mas dan anggota pengawas adalah Pak Adi Wibowo, Pak Suatman Ramli, Pak Komar Adi Wijaya, dan Pak Waluyo. Sementara Ketua Umum saya sendiri, dibantu oleh Sekretaris Umum Pak Halim Hamid, dan Sekretaris Pak Aldi, dan Bendahara Pak Banarwoto. Dan dibawa langsung adalah Ketua Bidang 1 sampai Ketua Bidang 5, di mana Ketua Bidang 1 untuk umum dan organisasi Pak Saifullah, kemudian Ketua Bidang 2 untuk kajian, konsulting, dan pengembangan Pak Gama Widya Putra, kemudian Ketua Bidang 3 pembinaan dan pelatihan Pak Sugiarto, serta Ketua Bidang 4 kerjasama dan sosialisasi Pak Samsuri, Ketua Bidang 5 SDM dan Audit Pak Joko Hadi Wibowo. Harapan kami dan sesuai rapat bahwa apapun kegiatannya tidak mesti harus disetujui oleh Ketua Umum. Cukup oleh Ketua Bidang langsung go. Jadi harus ada cepat, toh ada mekanisme rapat ke pengurus, jadi nanti apapun kegiatannya bisa kita sampaikan oleh ini. Jadi nggak harus setuju Ketua Umum jalan, kalau Ketua bidangnya ini mau bergerak silakan untuk bergerak. Kemudian masalah deskripsi tugas, saya pikir nggak perlu kami sampaikan secara detail di sini. Yang penting adalah pakem ini mau ngapain sih dibentuk. Kami terus terang dengan teman-teman dari organisasi ini diamanati. Jadi kita mencoba bergerak bekerja secara organisatoris. Jadi tugasnya pengawas itu adalah menetapkan rencana strategis selama kepengurusan, selama 5 tahun misalnya. Jadi nagihnya pengawas nanti apakah sudah dikerjakan oleh pengurus. Inilah yang kami coba untuk membangun sistem keorganisasian. Jadi oleh pengawas ditugasi bahwa ada 4, yaitu membangun organisasi sampai tuntas. Kemudian kedua, meningkatkan profesionalisme ahli K3 Migas. Ketiganya, menggalang kerjasama dengan komunitas K3 internasional dan perusahaan migas Indonesia. Keempatnya, pengembangan keilmuan dan teknologi. Enak jadi pengawas, jadi cuma induknya doang. Uruslah yang menjabarkan yang ke dalam satu program yang benar-benar nyata. Jadi misalnya membangun organisasi ini, maka pengurus ditargeti untuk jangka pendek, setahun, 2 tahun, apa yang mesti dicapai, apa yang mesti dilakukan. KPI-nya pengurus nanti diukur dari ini, pencapaian target dan terhadap dari rencana strategis tersebut. Sehingga nanti jelas pengurus ini kerja atau cuma tidur, itu terukur sekali pada rapat pengurus. Jadi inilah yang kita coba. Jadi untuk jangka pendek dalam ini sudah ada di paparan ini, nanti diserahkan. Tapi yang saya tekankan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi, 2 mingguan akan dilakukan BPR meeting. Jadi silakan saja, agenda kita sudah nyusun sampai 5 agenda. Jadi 5 itu kalau kali 2 minggu ya sudah 10 minggu, sudah akhir Juli sudah padat. Di antara itu silakan saja untuk mengadakan. Namun berkembangnya pertemuan dengan adanya WA Group ini juga sangat menarik bagi pengurus Pakem. Ternyata diskusi di WA Group itu juga lebih efisien, karena mungkin pandangan saya, siapapun berhak untuk menyampaikan, entah itu kalimatnya ke sono kemari nggak jelas atau nggak nyambung pun,
nggak masalah itu. Dan jadi kami persilakan di BA Group untuk ini. Pak Halim sudah menyanggupi, jadi nanti akan dikumpulkan kayak contoh kemarin mengenai penggunaan HP Vaporize di nozzle misalnya. Ini nanti akan dikumpulkan, nanti akan dibikin kesimpulan atau apa, buku atau apa, panduan dan sebagainya, nanti akan kita deliver ke anggota. Demikian juga nanti kita harapkan untuk Pak sharing dari safety level 2-nya Pak Samsul Arifin. Itu sangat menarik sekali. Untuk langkah ke depan safety level 2 itu kayak apa sih? Dan kemarin kita pancing apa yang disampaikan Pak Adi Wibowo tadi dalam kondisi sekarang ini. Kalau inspeksi harus dilakukan secara fisik, amanatnya oleh standar, oleh betul, oleh regulation, terus mau diapakan? Tadi ada namanya relaksasi, kemudian ada namanya distribusi, atau saya pancing atau didiamkan saja, kita berdoa saja, mudah-mudahan selamat seluruhnya. Yang paling gampang sebenarnya yang ketiga itu berdoa saja. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin tentang pakem. Jadi kami mohon kontribusi dari teman-teman khususnya yang anggota milenial ini. Terus terang saja kami punya target kepengurusan yang tadi saya sampaikan ini hanya sampai kuartal 3 tahun 2020 ini. Nantinya diisi oleh anak-anak muda yang benar-benar gadis, yang benar-benar menguasai teknologi IT, dan kami-kami yang sudah tua-tua ini ada di belakang untuk mensupport dari ya kalau masih sedikit punya kearifan, arifannya lah dipakai. Tapi kalau sudah kepikunan ya lupakanlah kepikunan itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Purnomo atas paparannya. Selanjutnya sekarang Bapak-Bapak Ibu semuanya, inilah kesempatan buat Bapak-Bapak Ibu semuanya untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa peserta yang menanyakan, diantaranya dari Pak Erwan Saiful, Pak Haris, Pak Gama. Mungkin sementara saya bacakan satu persatu. Ini mungkin saya bacakan dulu dari Pak Erwan Saiful dulu nih. Tolong hostnya mungkin mic-nya untuk Pak Erwan Saiful di-unmute juga, namun pertanyaan ini kayaknya ditanyakan untuk Pak Adi Wibowo. Pertanyaannya yaitu adalah merujuk peraturan Migas, setiap kecelakaan tambang dibukukan atau dicatat dalam buku tambang. Apakah data kecelakaan hulu yang disajikan merupakan kompilasi dari catatan kecelakaan tambang yang dibukukan oleh masing-masing KKS? Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang pertama dari Pak Erwan Saiful. Ini sepertinya ditujukan Pak Adi Wibowo. Nanti monggo Pak Adi Wibowo. Namun izinkan saya membaca pertanyaan yang kedua nih dari Pak Haris nih. Selamat siang. Mohon izin bertanya. Bagaimana Dirjen Migas mengawasi? Wah, ini bergeser sudah. Bagaimana Dirjen Migas mengawasi kinerja keselamatan dari suatu BU dan BUT? Apakah kinerja keselamatan digunakan sebagai salah satu kriteria utama untuk memberikan izin atau perpanjangan izin kontrak kerja? Terima kasih. Mungkin untuk sementara dua ini dulu Pak Direktur, silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Ini pertama dari Pak Erwan Saiful ya. Pak Erwan ini dari mana ya? Dari... sudah ini Pak, sudah purnawirawan Pak. Profesional berarti ya? Iya. Artinya kalau itu berarti kan betul-betul profesional, independen ya, profesional. Iya. Baik. Atau konsultan. Kalau konsultan. Masih ya. Profesional Pak, belum konsultan ya. Pak.
Jadi memang iya itu akan ada buku tambang dan memang mesti semua kegiatan terkait dengan kecelakaan bahkan semua kegiatan mestinya dicatat di buku itu gitu. Saya dulu pada waktu di Batubara pada waktu saya direktur di sana itu saya sendiri itu yang memberikan kepada Katek dulu kan masih ada Katek yang diuji ya. Setelah diuji dikasih buku tambang itu. Jadi kemudian semua kegiatan itu dicatat di situ termasuk kecelakaan itu. Dan biasanya inspektur nanti pertama kali yang dilihat itu buku tambang itu, buku log itu, register log itu. Nah, jadi betul bahwa itu merupakan kompilasi, merupakan rekaman dari medical record lah, kayak kalau di rumah sakit itu medical record gitu. Jadi itu mesti dibuat memang gitu. Karena saya ingat saya memang ada yang nanya kok kami nggak pernah dapat buku ya saya. Ini teknisnya sekarang Pak Mirsa bisa ada penjelasan lebih detail lagi mengenai teknis sekarang memberikan buku tambang ini. Mana Pak Mirsa? Atau bisa di-unmute Pak Mirsa? Ya. Buku tambang setiap mau izin nyampaikan untuk setiap buku tambang diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh Katek, Pak. Katek yang sudah diregister di kami akan bisa langsung mengambil buku tambang tersebut, Pak. Dan buku tambang tersebut merupakan jadi acuan dalam kita melakukan pemeriksaan maupun inspeksi, serta selain itu juga pelaporan yang wajib disampaikan ke kita, Pak. Ya, jadi ini saya bocorin kepada Bapak-Bapak. Inspektur tambang itu begitu ke lapangan terus nanya itu mana buku tambang, karena semua akan kelihatan medical recordnya lah, rekaman terhadap kelakuan itu ada semua. Makanya mohon juga ini ditulis, catat secara jujur, secara baik, karena di situ nanti mungkin ada gunanya jika terjadi sesuatu kecelakaan. Karena bisa saja kemudian kecelakaan itu menjadi urusannya hukum dan kemudian buku tambang itu bisa menjadi saksi yang mungkin untuk bapak-bapak bisa membebaskan dari katakanlah tuntutan. Jadi ini saya tekankan pentingnya itu adalah nanti jika terjadi sesuatu kecelakaan. Ya sepanjang nggak ada apa-apa sih mungkin tidak terasa manfaatnya. Tapi begitu ada kecelakaan, ada liabilities, ada tuntutan hukum, itu bisa menjadi penyelamat bahwa bapak-bapak sudah semuanya sudah sesuai dengan SOP, ada di situ sudah sesuai. Pentingnya buku tambang dicatat, diisi, itu Pak. Kalau enggak, ya mungkin bisa ya tadi itu bisa membuat hal yang lain begitu. Saya kira itu dari saya Pak Waluyo. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi, pertanyaan buat Pak Adi kelihatannya kan banyak sekali nih, tapi untuk sementara mungkin saya alihkan dulu ke Pak Adi Purnomo. Beberapa pertanyaan Pak Adi. Kembali lagi saya bisa ke Pak Indo nih. Yang berikutnya adalah ke Pak Adi Purnomo. Pak, ini pertanyaan dari Pak Ijo Sumirat. Kebetulan tadi Pak Adi Purnomo yaitu mengenai yang namanya untuk menghindarkan diri dari tuntutan. Nah, pertanyaan dari Pak Didi Tejo Sumirat begini Pak Edi. Selamat atas terbentuknya Pakem. Mungkin sudah dipikirkan adanya fungsi advokasi atau pendampingan, mengingat dalam beberapa kasus kecelakaan kerja para profesional K3 langsung berhadapan dengan pihak yang berwajib yang mungkin tidak sepenuhnya memahami standar keselamatan, tetapi langsung menggunakan delik-delik pidana. Ini pertanyaan yang pertama nih Pak Edi Purnomo. Ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah dari Rahmat Hidayat. Untuk Pakem bisa dilengkapi sebuah aplikasi yang bisa di-download App Store dan iOS sebagai fasilitas yang bisa diakses oleh teman-teman yang tergabung dalam grup WA Pakem. Terima kasih. Monggo silakan Pak Edi Purnomo untuk ditanggapi.
kasih Pak Didi. Jadi sudah kita pikirkan di dalam pembentukan Pakem ini. Jadi ketua bidang 2 itu adalah kajian konsulting dan pengembangan. Ini nanti bisa berhubungan dengan ketua 2 kalau terjadi permasalahan-permasalahan tentang keselamatan, butuh bantuan, itu monggo silakan berkoordinasi dengan ketua bidang 2 Pak Agama Widya Putra. Jadi sudah kita antisipasi mengenai konsultingnya, Pak Didi. Kemudian, Terima kasih Pak. Kemudian mengenai dari Pak Rahmat, terima kasih sarannya. Jadi kita nanti bagian IT untuk menyambungkan antara yang di WA dengan yang di webnya ya, web Pakem, supaya bisa nyambung program aplikasinya. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat dan Pak Didi atas sarannya. Cukup Pak Edi? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya ini kayaknya pertanyaan kembali lagi ke Pak Adi nih. Ini dari Pak Agus Amrianto, Pak Adi Wibowo. Izin pencerahan dari Pak Adi Wibowo. Bagaimana Kementerian ESDM, Dirjen Migas dalam hal ini adalah Dirtek Migas dalam masa pandemi COVID-19 ini melihat objektif dari krisis manajemen dan bisnis continuity yang dilakukan oleh para pelaku industri migas saat ini. Apa yang sudah baik berjalan dan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk bersama keluar dari krisis ini. Agus Amperianto, Atek Tambang Pertamina, EP Aset Pak. Monggo silakan Pak Adi. Ini kayaknya pertanyaan terkait tentang krisis manajemen sehubungan dengan COVID, Pak. Baik, terima kasih Pak Waluyo, Pak Agus Amprianto ya. Iya, jadi kemarin kan sudah 2 hari kami dari Dirjen Migas dengan para katek juga ya, hari Selasa Rabu ya. Jadi memang dalam suasana COVID itu kemudian hampir tiap-tiap BU K3S itu kemudian secara kreatif membuat SOP dan selama COVID supaya kegiatan operasional migas dapat berjalan. Lagi Zoom meeting juga Kak. Untuk lagi Zoom meeting Kak, Pakem Kak, ada nama di situ supaya tetap efisien seperti yang masa-masa kondisi normal. Dan itu memang kami apresiat ya, kami sangat berterima kasih bahwa hal itu para ATEK, K3S, BUMT sudah langsung otomatis, karena sebetulnya memang secara langsung kan ATEK itu yang tahu persis situasi di lapangannya, yang tahu persis bagaimana menangani hal jika ada kondisi emergensi. Kembali bahwa ini kami apresiasi dan rupanya memang sudah baik. Menurut kami sudah baik. Hanya memang Pak Menteri supaya pertama hal-hal yang memang makin membuat efisien, bahwa mungkin tidak semua rapat perlu tatap muka, mungkin perlu dengan online seperti ini. Nah, ini yang perlu nanti menjadi suatu hal yang biasa. Dan berikutnya bagaimana hal-hal yang baru tadi karena timbul saat masa COVID mungkin menjadi SOP baru untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih kembali bahwa para katek yang sudah memikirkan dengan baik, tentu dibantu para ahli safety, ahli bidang lingkungan dan sebagainya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu sudah baik, dan jika memang masih dirasa perlu bantuan pemerintah, maka jangan segan-segan untuk segera kontak kami lewat Pak Mirsa, bisa lewat staf yang lain juga bisa, langsung saya pun juga bisa, karena itu akan segera kami bantu bagaimana subsektor migas bisa tetap berjalan dengan baik. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Haris ya, pada saya sih,
Jadi betul bahwa kinerja itu kan kami pantau ya, termasuk melalui pelaporan dan kemudian kami review laporan-laporannya, dan bahwa itu kami laporkan semua kepada Dirjen dan tentunya juga kepada Pak Menteri. Kenapa? Kepada Pak Menteri karena ujungnya juga akan ada penghargaan. Nah, bahwa kemudian itu dijadikan kriteria untuk perpanjangan izin itu adalah kewenangan Pak Menteri. Kami hanya melaporkan bahwa BUA, BUP ini kinerjanya seperti ini, itu kemudian kewenangan Pak Menteri untuk menentukan apakah itu suatu poin dalam rangka perpanjangan kontrak kerja itu. Demikian Pak Waluyo, tambahan dari saya. Baik. Terima kasih Pak Adi. Ini Pak Agus Amperianto atau Pak Haris barangkali apakah cukup atau mungkin Bapak akan ada pertanyaan lanjutan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Adi Wibowo. Monggo silakan Pak Agus. Matur nuwun Pak Waluyo. Ya siap Pak Adi. Jadi memang secara arahan Pak Adi kami akan tidak lanjut. Barangkali fokusnya akan lebih ke masalah langkah-langkah atau tindakan yang disusun untuk efisiensi. Ini akan kami jalankan Pak, karena memang dengan harga minyak yang sedemikian ya posisi saat ini gitu, ini memang terus terang kita banyak sekali, jadi cost leadership ini menjadi yang utama. Jadi arahan Pak Adi akan kami lanjutkan, masuk terkait dengan re-evaluate work plan, prioritas itu akan terkait dengan cost leadership itu. Saya kira itu Pak Waluyo, matur nuwun. Ya, Katek ini sangat diuji nih pada situasi seperti sekarang ini. Bagaimana ya katakanlah leadership dari Katek, kompetensinya kemudian bisa menjalankan dengan baik, dengan efisien di tengah harga minyak yang rendah ini. Siap. Baik Pak Adi. Matur nuwun Pak Waluyo. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semuanya kita berdoa. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga demand untuk oil meningkat, harga udah kembali lagi meningkat lagi, itu harapan kita bersama. Amin. Ini kayaknya memang ini harga yang paling terburuk yang pernah kami alami. Alhamdulillah saya dibesarkan di masa kejayaan migas nih, semua fasilitas kepegawaian saya pernah dapatkan ini. Tapi saat ini benar-benar lagi ujian berat sekali, mudah-mudahan cepat berlalu ini ujian ini Bapak-Bapak semuanya. Baik, izin Pak Edi dan Pak Adi akan kami lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sepertinya pertanyaan berikutnya ini pertanyaan untuk Pak Adi dan juga Pak Edi nanti ini dari Alfiansah. Pak Alvin ini ada di Qatar sana, Pak Edi jauh sekali nih. Jadi kayaknya dia memang itu sangat concern juga mengenai kondisi perminyakan di kita Pak. Pertanyaan beliau adalah, izinkan saya bertanya untuk hal kompetensi pekerja ini. Sejak zaman Pak Lulu menjadi Dirjen Migas, setahu saya sudah dibangun. Ada beberapa level kompetensi yang dipersyaratkan dan sekarang diatur di aturan Dirjen atau Menteri nomor berapa, serta ada tidak ketingkatan level kompetensi pekerja khususnya di bidang HSE-nya. Bentuk sertifikat kompetensinya seperti apa? Kalau seandainya bila sudah ada format dan tingkatan levelnya. Jadi monggo, ini mungkin pertanyaannya bisa dua-duanya ke Pak Adi Wibowo sama ke Pak Edi selaku Pakem. Siapa tahu Pakem nanti memfasilitasi peningkatan kompetensi sesuai yang diuraikan sama Pak Edi tadi adalah untuk peningkatan kompetensi, di mana bentuk peningkatan kompetensinya adalah dalam bentuk sertifikasi. Pertanyaan kedua adalah sekalian mungkin adalah selamat atas terbentuknya Pakem, dan tentunya kita berharap dapat menelurkan kegiatan-kegiatan seperti forum-forum sharing dan best practices yang akhir-akhir ini mulai berkurang. Sharing best practice bisa mengoptimalkan program-program yang langsung menyentuh pekerja di lapangan, terutama sisi humanis, bukan hanya sekedar aturan dan standar-standar, karena secara statistik kecelakaan menimpa level frontliner. Ini menarik. Sebetulnya tadi Pak Edi Purnomo juga sudah menyinggung nih, bahwa sebetulnya telah diskusi hangat tentang kecelakaan yang ada di SPBU, ya, karena kan beberapa hari yang lalu ada kecelakaan, terus kemudian cepat diskusikan di internal.
Tapi memang karena ini baru launching pertama, payungnya tetap dari kebijakan dulu. Jadi mohon sabar Pak Ade Rinaldo, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut yang lebih panjang dari Pak Edi dan Pak Adi Wibowo. Monggo saya persilakan dulu Pak Adi, nanti setelah selesai Pak Adi nanti akan dilanjutkan sama Pak Edi. Monggo silakan Pak Adi. Ya, Pak Alvin ya, ini gelarnya panjang banget nih, IPM dari Asian Engineer ya. Baik, nanti Pak Yunan siap nambahin ya. Jadi itu ada Permen 15 tahun 2018 Mas. Jadi ada diatur kompetensi apa yang wajib dimiliki oleh pekerja di sektor migas. Dari level operator SPBU, level sampai pada level yang lebih tinggi. Itu sudah ada 51 ya. 51 jenis kompetensi yang di situ wajib ya. Namun ini karena ini baru keluar sehingga baru mulai dilaksanakan sesuai dengan aturannya, termasuk bagaimana membangun kompetensi itu. Karena LSP-nya dan TUK-nya, tempat uji kompetensinya, itu juga belum banyak. Gitu. Selain cepu juga belum banyak, belum semua dapat melaksanakan uji kompetensi, maka pelan-pelan akan dibangun sesuai dengan permen yang mewajibkan bahwa tiap pekerja di sektor migas itu butuh kompetensi tertentu. Pak Yunan mau menambahkan mengenai lebih detailnya dari Permen 15 itu tentang kompetensi? Mana Pak Yunan? Bisa ditunjukkan nggak Pak? Bisa ya. Slide. Saya mau nunjukin slide bisa Pak? Bisa share ya. Tolong Pak Renda di Pak Yunan untuk bisa share screen. Pak Yunan kesulitan nggak untuk share screen? Ini kelihatan Pak ya? Ya, sudah nih sekarang ya. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Ilham tadi Pak ya? Pak Alvin ya, Pak Alvin. Jadi ini mohon izin Pak Direktur sama Pak Waluyo. Jadi yang tadi disampaikan dalam bentuk SK Dirjen atau Menteri, ya, ini sudah ada peraturan Menteri SDM nomor 5 tahun 2015. Jadi ada 35 sertifikat kompetensi kerja nasional. Wow. Ya Pak. Tambah 16. Sudah Nah, tambah 16 tambah lagi yang Pak Adi sampaikan tadi, Pak Direktur kan 51 Pak Direktur ya. Ya, dan 16 ini Pak. Sisanya itu mungkin nanti permen ini direvisi. Jadi kalau lihat slide ini itu ada jabatan yang terkait dengan hulu, ya, seperti penyelidikan seismik, pengeboran darat. Nah tadi Pak Alvin kalau nggak salah nanya leveling Pak ya. Nah misalnya nih di pemboran aja Pak, itu levelingnya tuh mulai dari yang paling bawah Pak jabatan itu, floorman, kemudian bisa meningkat menjadi derrickman, dan meningkat lagi menjadi driller, dan terakhir mungkin tool pusher atau well control. Nah ini Pak Waluyo nih, well control ini nih yang harus kita amati nih, awasi supaya nggak kejadian lagi kasus-kasus di PHEONWJ. Nah ini beberapa yang sudah melaksanakan kegiatan sertifikat, ya itu di sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi yang dilisensi oleh BSN dan ada juga yang diakreditasi oleh KAN. Jadi kalau di bidang hulu, BNSP Pak Yunan. Hah? BNSP bukan ya, BNSP. Dan ini hulu pengeboran darat. Tadi sudah saya sampaikan ada leveling. Jadi ini Pak digodok di lingkungan industri migas sesama stakeholder migas. Kemudian Pak Waluyo nanti dituangkan dalam bentuk keputusan atau peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nah, mudah-mudahan ke depan ini Pak Direktur, Pak Edi Purnomo zamannya ini berharap sih urusan-urusan tenaga kerja yang terkait dengan kemigasan cukup di migas saja. Nah, setelah itu masing-masing diterbitkan seperti yang di hulu, ini ada lagi yang di hilir Pak, ya, mulai dari pengujian migas, pemrosesan gas bumi, pengolahan migas, kemudian yang di sebelah kanan ini yang supporting, ya, ada masalah sistem manajemen lingkungan, ada keselamatan kesehatan kerja, dan beberapa sudah ngambil seperti CNOC dan lain sebagainya, ya. Nah, diharapkan ke depan itu masalah ketenagakerjaan Pak yang sifatnya kan khusus ya Pak Wali, yang berbeda dengan tenaga kerja industri pada umumnya. Nah, cuman sekarang birokrasinya itu rancangan-rancangan peraturan menteri ini itu digodok di lingkungan industri migas Pak. Nanti baru keputusannya di Kemenaker. Nah, ke depan itu ya mudah-mudahan nih sejak zaman Pedi nih, mudah-mudahan zaman sekarang ini bisa kita lakukan nanti kalau perlu di lingkungan Kementerian SDM Pak, cukup. Nah, kemudian dari beberapa peraturan menteri ketenagakerjaan yang sudah diterbitkan tadi dikumpulkanlah menjadi 35 SKK ini, dan sisanya tuh kalau nggak salah ada 16 ya, yang 35 ini sudah wajib, yang 16 itu nanti mungkin akan direvisi di dalam peraturan menteri SDM sebagai revisi peraturan 5 2015. Termasuk juga nih Pak Waluyo nih yang kita dapat di kemarin untuk pengambil contoh B30. Nah, itu banyak kawan-kawan juga yang belum tersertifikasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Alvin, sekali lagi sudah ada mengenai sertifikat kompetensi kerja, yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikat profesi yang dilisensi oleh BNSP dan diakreditasi oleh KAN. Salah satunya adalah LSP Migas Cepu. Dan mengenai yang berikutnya mengenai leveling itu juga sudah ada. Salah satunya adalah yang terkait dengan pemboran, mulai dari floor rig, derrickman, ya, driller, dan tool pusher. Mungkin itu tambahnya Pak Dir, Pak Moderator. Oke. Makasih Pak Junan. Lalu di stop sharingnya. Oke, makasih banyak. Pak Alvin, rupanya perangkatnya udah disiapkan. Berarti kesempatan kita ini di pihak private nih, Pak Alvin jangan lama-lama di Qatar, pulang ke Indonesia membangun kompetensi ahli-ahli migas di Indonesia, Pak Alvin. Ya. Mohon dilengkapi untuk Pak Edi Purnomo, monggo silakan Pak. Mungkin juga nanti Pak Kem mempunyai rencana untuk pengembangan kompetensinya itu apa saja, menyikapi daripada wadah kebijakan yang dari Kementerian SDM sudah dibuatnya. Silakan Pak Edi. Yang kedua dulu Pak Waluyo, saya Pak Alvin terima kasih atas ucapan selamatnya untuk pendirian Pak Kem ini. Sangat setuju sekali bahwa best practices itu di-sharing secara knowledge lewat wadah WA group atau lewat webnya Pak Kem, ini akan menjadi budaya. Jadi kita harapkan tidak, biar nggak capek Pak Adi bikin peraturan-peraturan, tiap ada baru peraturan, tapi sudah membudaya di internal bagi para ahli keselamatan, karena didorong oleh diskusi atau sharing knowledge yang sudah best. Kalau sudah best itu nggak diragukan lagi, kalau masih belum best itu belum. Kalau best practices itu sudah teruji, hasilnya masih baik. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi HSE, sampai saat ini jenjangnya baru sampai pengawas, jadi operator sampai pengawas, karena kompetensi itu diatur dalam SKKNI, Standar Kompetensi Indonesia. Inilah yang PR kita bersama. Jenjang HSE mulai dari level operator sampai paling tinggi itu seperti apa sih? Ya kan yang tahu kita sendiri. Yang tahu kita sendiri nanti diharapkan lewat forum Pak Kem ini kita ngusulkan menjadi standar HSE untuk Indonesia. Nanti biarkan nanti yang mengkompetensikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah disetujui oleh BNSP. Jadi PR kita Pak Alvin, jadi masih miskin sekali SKKNI ini
Bahkan di migas sendiri mungkin tahun ini anggarannya dipotong untuk konflik, jadi nggak ada perumusan SKKN ini lagi. Sementara di kebutuhan itu sudah sangat banyak banget, jadi harus ada terobosan mengenai SKKN ini. Kalau SKKN ini belum ada, asosiasi atau semacam perkumpulan itu boleh mengajukan standar khusus kepada Kementerian Tenaga Kerja. Nanti itulah yang dasarnya untuk mengkompetensikan, toh yang tahu kita sendiri. Jadi nanti lewat pakem ini, kalau nanti anggarannya Jen Migas untuk nyusun SKK ini itu sangat terbatas, dan nanti saya urutkan ya, di direktur atau di lembaga itu paling 1 tahun 10 SKKN. Itu baru nyusun merumuskan SKKN. Terus nanti rumusan itu menjadi rumusan yang sudah baku, yang dibahas lagi Kemenaker. Nanti Kemenaker dianggarkan lagi enggak? Kalau nggak dianggarkan ya udah mandek aja SKKN itu. Sudah berapa tahun SKKN itu mandek. Nah, itu alangkah baiknya kalau ada jalur, lewat jalur. Kalau memang sangat dibutuhkan kompetensinya di industri migas, lewat jalur asosiasi, perusahaan, dan seterusnya, menggunakan standar khusus untuk mengkompetensikan para personel yang bekerja di kegiatan usaha. Demikian Pak Waluyo. Matur nuwun Pak Edi. Untuk admin kalau bisa tolong dibuka mute-nya Alvin, siapa tahu dari jauh pengen bicara langsung sama Pak Direktur. Pak Alvin, apakah jawaban dari Pak Yunan, Pak Adi, Pak Edi tadi cukup, atau mungkin sekalian aja membacakan salah satu pertanyaannya yang berikutnya nih Pak Alvin, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jawaban Pak Adi, Pak Yunan, dan Pak Edi itu sangat-sangat jelas untuk masalah kompetensi. Tetapi mungkin saya ada satu, ini sebenarnya mungkin harapan Pak ya, apakah dimungkinkan kelak ke depannya database untuk lesson learn kecelakaan migas itu dibuka? Karena terus terang kayak seperti kami untuk profesional ini, lesson learn itu bermodal pada data kecelakaan di luar negeri kebanyakan gitu, untuk mempelajari atau pada saat bekerja di Indonesia pun database-nya database luar negeri yang kita pakai. Nah, itu mungkin pertanyaan dan harapan saya sih ke depannya. Mungkin ada yang bisa memberikan pandangan ataupun solusi ataupun jawaban. Terima kasih. Atlas ada itu. Ada di Atlas Pak, Atlas Selamatan. Di PKM mengeluarkan. Dijen Migas dengan TPKM mengeluarkan Pak. Oke, mungkin Pak Mirsa jawab langsung aja yang lebih ada aja. Kami ada informasi Atlas itu. Ya Pak Mirsa, tambahkan info mengenai Atlas Keselamatan. Ya, makasih Pak Waluyo, Pak Adi. Pak Alvin, memang mungkin skalanya Pak, mungkin nanti kita coba segera koordinasikan juga dengan kawan-kawan di Dijen Migas. Sebenarnya kita tiap tahun mengeluarkan namanya Atlas Keselamatan Migas Pak. Itu adalah himpunan dari kejadian-kejadian dan kita sudah rumuskan dengan kawan-kawan TPKM. Sangat bagus sekali kita bikin lesson learn sehingga kita tahu root cause seperti apa. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Coba kita akan koordinasikan di Dijen Migas sendiri untuk bisa ditampilkan di website Migas mungkin Pak, sehingga bisa di-download oleh kawan-kawan Pak. Karena itu free, kita sudah cetak, tidak ada, memang karena keterbatasan anggaran sehingga pencetakan kita mungkin nggak bisa masif terlalu banyak Pak. Tapi kalau soft copy nanti bisa kita kirimkan Pak. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin juga, dan buat teman-teman peserta yang lainnya, sebetulnya ada salah satu rencana arahan dari Kementerian ESDM, selain yang ada di Atlas Migas itu, nantinya juga ada semacam kayak one sheet of paper, lesson learn step kejadian, sehingga lebih mudah untuk diambil untuk didiskusikan. Barangkali itu yang nanti lebih handy seperti itu. Nanti salah satu rencana daripada TIPKM di situ. Baik, mungkin selanjutnya ini Pak Direktur perlu juga segera pergi karena ada acara berikutnya nanti jam 3. Tapi masih sempat Pak Adi, dari 5 menit lagi, masih bisa 5 menit lagi, barangkali ada. Masih bisa Pak G. Jadi ini adalah dalam kondisi harga minyak rendah dan COVID, bagaimana modifikasi atau improvisasi terhadap engineering design, sistem, equipment yang berhubungan dengan well integrity seperti API, IADC,
peristiwa blowout JYA 1 di PHIONBC akan lebih sulit ditangani jika terjadi saat COVID saat ini. Misalnya, mohon masukan Bapak-Bapak semua. Monggo Pak Adi, Pak Edi, silakan. Bukan buat saya Pak, Bapak-Bapak semua gitu. Soalnya kalau saya jawab, saya susah jawab, nggak lulus kuliah Pak Bonang nanti. Tapi betul bahwa kita mesti adapt itu ya terhadap situasi Indonesia ya betul. KPI dan sebagainya ya betul bahwa YYA itu merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Saya yang hari-hari mengamati di situ ya sebetulnya dari awal sudah bisa menarik kesimpulan gitu. Mana yang perlu diperbaiki lah gitu. Belum sempat saja saya dengan UNWC ini membahas itu gitu. Mungkin dari bapak-bapak yang lain yang lebih profesional dibandingkan saya kan cuma pengamat nih Pak. Dan saya mohon izin nih karena sudah entar lagi 10 menit lagi saya mesti siap-siap untuk rapat dengan yang lain dengan Pak Menteri. Kalau Pak Menteri sekarang ini agak beda. Pak Menteri yang dulu mungkin terlambat sedikit nggak apa-apa karena beliau biasanya terlambat juga. Sekarang ini tepat waktu, jadi biasanya kami mesti join sebelumnya gitu. Jadi mohon ini dapat dilanjutkan oleh Pak Waluyo dan lain-lain. Mungkin nanti mewakili saya ada Pak Mirza dan teman-teman dari Subdit Migas, ada juga direktur kan Pak Edi Purnomo kan juga direktur dulu, mestinya juga tahu. Juga sebagai profesional pakem sekarang ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, saya izin pamit dulu. Nanti mudah-mudahan kita bisa jumpa sharing seperti ini. Yang lain Bapak-Bapak Ibu yang lain juga sangat welcome untuk memberikan pencerahan ya gitu, tidak hanya saya saja gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Waluyo, Bapak-bapak sekalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi Wibowo. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan walaupun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Adi. Matur nuwun. Nanti akan dilanjutkan sama teman-teman dari Dirtek dan Lingkungan. Baik. Bapak-bapak, Ibu semuanya, monggo silakan kalau saat ini masih ada pertanyaan untuk Pak Edi Purnomo. Mungkin Pak Edi, mungkin dari saya dulu Pak. Saya akan tanyakan ini. Pak Edi, kira-kira rencana pengembangan kompetensi untuk anggota Pakem dan mungkin mengenai sistem keanggotaannya mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak Edi ya? Mungkin elaborasi biar teman-teman tuh lebih giat lagi masuk Pakem gitu Pak Edi. Baik, sebelumnya tadi saya nyinggungin yang tadi sebentar aja ya Pak. Iya, monggo Pak, bebas Pak. Mengenai COVID-19 ini kalau saya kategorinya adalah kategori dari emergency. Sehingga kenanya itu adalah di existing. Yang baru tunda aja lah. Kalau mikirkan harus COVID itu costly banget. Iya. Mahal sekali kalau dipikirkan yang baru. Jadi kalau yang existing ini bagaimana bisa mengoperasikan dalam kondisi COVID, inilah yang harus kita cari jalan keluarnya. Makanya kemarin saya buka di WA Group apa yang mesti dilakukan kalau untuk existing ini supaya tetap kaidah keteknikan berjalan sehingga masih cukup pede. Bagian keselamatan itu operasinya adalah dalam berdasar apa yang bisa dilakukan dalam kondisi PSBB. Inilah yang perlu kita lakukan di existing. Tapi kalau yang baru lupakan dulu lah, tunda nggak bisa, anggaran juga pasti dan akan sangat mahal. Baik, untuk kepentingan kompetensi anggota, kita juga bercermin bahwa perkumpulan ini yang di luar sono banyak yang mati suri. Mati beneran Pak. Ya, mati suri kalau suri nggak resmi ya.
Jadi kami coba dengan teman-teman statistiknya kita mengumpulkan seluruhnya dulu, mengidentifikasi para anggota apa sih yang diperlukan. Jadi kalau yang sudah levelnya kayak Pak Waluyo, Pak Suatman itu kan tugasnya kalau biar dapat pahala ya nurunkan ilmunya. Gitu. Tapi bagi yang muda-muda ini kan perlu ada nilai tambah dengan ada judul di Pakem. Jadi kita ciptakan nilai tambah yang ada di Pakem di anggota-anggota yang levelnya belum pakar gitu, akan untuk menjadi pakar. Jadi inilah yang mudah-mudahan bisa memotivasi kepentingan tadi, kepentingan dari masing-masing pribadi terakomodasi lewat peningkatan kualifikasi maupun kompetensi. Kita harapkan kita porsi kerjanya Pakem ini hampir 60%, 70% ke arah sana. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi para anggota. Kemudian yang sekitar 20-30% itu ke arah membudayakan keselamatan. Kalau kita membudayakan keselamatan ke anggota, rasanya kok lucu. Wong sudah ahli keselamatan kok dibudayakan, sudah inherent lah di dalamnya sendiri. Harusnya jadi contoh ya Pak ya. Ya, nah, ini yang keluar yang ke publik. Saya terkesan sekali dengan menteri yang terdahulu yang sangat galak, Pak Darwin. Orang teknik ini lemah di social engineering. Bagaimana keselamatan ini diterjemahkan ke dalam publik, ke dalam bahasa yang sederhana, sehingga teman-teman di luar sono yang bukan ahli minyak ini ngerti keselamatan. Bagaimana ngoperasikan kompor LPG aman, bagaimana ngisi SPBU kalau sudah suruh ngisi sendiri bisa dan aman. Contohnya saya pernah jadi katek, saya ngisi bensin terpaksa di tol Surabaya Kertosuro nggak bisa, dibimbing oleh operator. Simpel sederhana. Jadi membudayakan keselamatan dengan publik ini ternyata lemah di kita. Contohnya lagi, anggota legislatif jarang dari teknik, banyak dari sosial. Kenapa? Kita harusnya banyak orang teknik yang duduk di legislasi sehingga jadi penentu kebijakan dalam hal keselamatan. Tapi karena kita nggak bisa ngomong dalam social engineering tadi, lemah dalam social engineering, ya sudah kita kelibas dengan teman-teman yang bergerak yang berbasis sosial tadi. Itu yang menjadi concern kami. Jadi proses keselamatan ini wajib, menurut saya wajib diberitahukan kepada publik, walaupun tapi harus dengan bahasa yang sederhana. Jangan orientasi orang teknik itu biasanya cuma output aja, hasil doang. Pokoknya hasil aman, selesai, udah selesai. Proses menjadi aman itu harus disampaikan bahwa kita itu bekerja, kita itu ada usahanya, bukan diem-diem saja. Akhirnya kalau cuma hasil bisa disepelekan dengan disiplin ilmiah, cuma gitu saja orang lain juga bisa. Ini yang harus kita, tantangan harus kita ke depan oleh Pak Komen. Demikian Pak Waluyo. Makasih banyak. Monggo silahkan teman-teman kalau seandainya masih ada, saya rasa kita bisa sampai nanti jam 3. Namun ini paling tidak ini sudah masih ada nih, yaitu ada dari Pak Bundar Marbun, mungkin saya bacakan. Terima kasih banyak diaturkan untuk masukan Bapak-Bapak semua. Saya mohon izin mengusulkan supaya Pakem bisa membuat draft tanggap darurat untuk hulu, kondisi sumur, lapangan, dan servis fasilitas berdasarkan standar baku seperti API, NORSOT, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi real di Indonesia. Draft ini bisa dipakai Dirjen Migas untuk flow path awal seandainya ada isu serius di bidang hulu di masa COVID. Hanya sekedar ide. Saya rasa ini masukan mungkin kita tampung aja. Nah, ini ada lagi yang menarik lagi nih. Tadi adalah mengenai usulan mengenai Pakem nih, kalau nggak salah juga ada nih.
Ini dari Pak Marbun juga nih. Terima kasih banyak diaturkan untuk semua bapak-bapak semuanya. Oh enggak nih, untuk Pakem tadi mana tadi? Oh ya, ini untuk Pakem Pak, usulan untuk Pakem Pak, ini bisa menjadi masukan buat kita. Oke. Baik, bapak-bapak ibu semuanya, silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, menambahkan tadi yang dipintakan Pak Adi Wibowo, Pak Waluyo, terkait kondisi saat ini, karena sehubungan tadi pertanyaan Pak Bonar juga, kondisi COVID saat ini pengaruh terhadap produksi dan safety kita. Kemarin kita sudah bertemu dengan kawan-kawan KATEK, komitmen dari kawan-kawan KATEK dan manajemen dari K3S rata-rata menyampaikan bahwa tadi sama yang disampaikan Pak Edi Purnomo, lebih baik kami menunda pekerjaan baru daripada kami harus mengurangkan aspek safety di operation kami yang sedang berjalan, Pak. Jadi itu komitmen dari kawan-kawan KATEK semuanya, dan mestinya kalau kita pernah bikin simulasi, Pak, ternyata industri migas itu takutnya bukan sama COVID, Pak. Takutnya sama harga minyak tuh murah, Pak. Kita pernah bikin simulasinya, berdasarkan forward planning dan HP, ternyata harga minyak murah lebih mempunyai dampak yang besar sekali dibanding COVID, Pak. Itu mungkin, Pak. Iya, Pak. Karena kita nggak begitu banyak masif orang bekerja, Pak. Mungkin itu, Pak. Makasih. Baik, Pak Edi, ini sebelum kita tutup ada satu lagi pertanyaan ini yang kita akomodir nih menjelang waktunya selesai, yaitu dari Pak Sarwono nih. Kalau Pak Sarwono ingin buka, tolong admin dibukakan, mau komunikasi langsung juga bisa. Tapi ini saya bacakan. Selamat atas berdirinya Pakem, semoga terus berkarya dan bermanfaat bagi industri. Ya. Pertanyaan saya, satu, bagaimana menurut Pak Dirtek mengenai pelaksanaan inspeksi teknik oleh PI dan pengujian teknik oleh perusahaan NDT dalam rangka pemastian keandalan instalasi dan peralatan yang ada dan dioperasikan oleh BU-BUT yang berujung pada keselamatan migas operasi BU-BUT tersebut, khususnya selama masa PSBB, karena beberapa anggota kami yang sedang melaksanakan pekerjaannya dihentikan. Bagaimana menurut Pak Edi, salah satu butir arti logo Pakem adalah penggunaan teknologi informasi. Bagaimana menurut Bapak penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan inspeksi dan pengujian teknik di mana ruang gerak PI dan perusahaan NDT sangat dibatasi dalam kondisi pandemik? Kayaknya Pak Mirsa dan teman-teman sebagai wakilnya Pak Adi, monggo direspon sama Pak Edi. Baik, Pak. Monggo Pak Edi, mau duluan Pak Edi? Silakan. Seiring dengan Permen 18 ini, Pak Sarwono kan sebagai perusahaan inspeksi ya Pak. Pak Permen 18, Bapak dulu sudah menguji bagu untuk meminta keleluasaan kawan-kawan inspeksi, perusahaan inspeksi untuk melaksanakan inspeksi sesuai dengan metodenya. Sebenarnya kami membalikin lagi Pak. Justru perusahaan inspeksi sebagai perusahaan yang independen dan diakui serta sesuai dengan standar. Dengan kondisi seperti ini, Bapak melaksanakan inspeksi seperti apa, Pak? Karena Bapak sudah lepas, Pak, untuk peralatan Bapak real yang mengeluarkan sertifikat adalah COI-nya adalah perusahaan inspeksi. Justru yang kami challenge beberapa kali adalah bagaimana mekanisme Bapak menjustable sebagai perusahaan inspeksi yang independen untuk melaksanakan ini, Pak. Bagaimana metodenya yang Bapak akan lakukan? Karena Bapak orang-orang ahli-ahli di bidang inspeksi, Pak. Itu mungkin yang agak berbeda mungkin pola pikirnya, Pak. Sebenarnya di kami sudah ada, Pak. Tapi malah kami menunggu sekali dari Pak Sarwono selaku asosiasi perusahaan inspeksi untuk menyampaikan ke kami metode seperti apa, Pak. Sebagai para ahli pelaksananya. Mungkin itu Pak Edi, mungkin monggo Pak kalau ada yang mau ditambahkan, Pak. Baik, jadi itu PSBB ya, Kak. PSBB dan physical inspection. Harus dilakukan inspeksi fisik kalau dalam kondisi normal, kemudian karena ada PSBB, maka kondisi normal itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana dengan menggunakan IT? Jadi pendekatannya kalau saya sih ada 3. Relaksasi dari suatu aturan. Tentunya ada term and condition yang cukup keras, seperti yang dikeluarkan tadi oleh dipaparkan oleh Pak Direktur Teknik, nomor berapa itu ada 3 bulan dipaparkan. Waktu itulah yang digunakan, surat itulah dipakai selama kurun waktu COVID.
Tapi PI karena ini nanti yang menjadi COI-nya Katek harus memastikan bahwa kondisi peralatan berdasarkan hasil inspection lalu, record yang lalu, dalam kurun waktu 3 bulan ke depan ini selama kurun COVID ini masih cukup handal. Itu relaksasi. Kemudian substitusi, alternatif keduanya, bisakah inspection physical diganti dengan metode IT? Kalau saya sebut mestinya bisa, karena metode inspection itu pakai apa sih? Cuman beda media. IT juga seluruhnya kalau digunakan otomatisasi, saya pikir bisa langsung di kantor. Cuman peralatan untuk otomatisasi inspeksi kan belum dipasangnya, juga belum ada. Contoh di real time untuk ngitung produksi minyak, itu di migas langsung real time di tangki, penyerahan ke sana bisa. Karena ada apa? Karena ada otomatisasi. Ya, PR-nya untuk substitusi physical inspection yang dilakukan oleh orang per orang di lapangan tersebut, bisa nggak dilakukan otomatisasi? Inilah yang harus diusulkan oleh perusahaan-perusahaan inspeksi selama COVID ini. Itu yang menurut saya. Jadi menurut saya ya yang gunakan aturan pertama tadi, aturan Pak Direktur Teknik sebagai Katek bahwa 3 bulan ini boleh. Tapi boleh itu jangan boleh sekedar boleh dilengkapi dokumen-dokumen inspeksi sebelumnya bahwa kalau dioperasikan tanpa orang itu peralatan masih cukup handal dan cukup aman. Kemudian kalau substitusi ya sekarang harus mulai otomatisasi pekerjaan inspeksi itu apa saja sih, kan seluruhnya mestinya bisa banget gitu ya. Nah, itu saya pikir kok bisa banget untuk mengotomatisasi inspeksi yang selama ini secara fisik di lapangan. Tinggal nanti perangkatnya tentunya inspektor kompetensi yang dengan infrastruktur semacam itu kan belum ada. Nah, itu ya kita bangun bareng, karena hanya menginterpretasi dari suatu hasil otomatisasi. Dan ini PR Bapak-bapak dari perusahaan jasa inspeksi. Mungkin itu kalau pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini mohon maaf juga nih, karena Bapak tadi menyinggung masalah relaksasi, ternyata sebetulnya sebelumnya Pak Gama itu juga menanyakan sejauh mana relaksasi PLO berpengaruh terhadap keselamatan. Apakah Pak Gama, apakah penjelasan Pak Edi tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Gama di awal tadi, Pak Gama? Ya, terima kasih Pak Waluyo. Jadi dari rangkuman beberapa jawaban ya sudah bisa alhamdulillah beri gambaran mengenai ini. Memang ada ada kekhawatiran tanda kutip mengenai physical inspection dan barusan sudah dijawab sama Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gama. Baik Bapak-bapak Ibu semuanya, saya rasa nggak terasa waktu kita sudah 1,5 jam. Kalau seandainya webinar seperti ini lebih dari 1,5 jam, biasanya nanti kita udah mulai bosan nih. Jadi rasa kita udah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami akan mohon kesediaan Pak Edi Purnomo untuk wrap up. Kemudian juga nanti silakan perwakilan dari Kementerian ESDM, monggo siapa, apakah Pak Alpon, apakah Pak Mersa atau Pak Wijayanto, nambahin wrap-up-nya sebelum nanti kita closing. Monggo silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Jadi kami terima kasih sekali atas webinar ini yang pertama kali dilakukan, dan ini mudah-mudahan menjadi basis untuk webinar berikutnya. Yang tadi, Pakem ini adalah rumah untuk curhat para ahli keselamatan dan keteknikan untuk permasalahan keselamatan, best practices, standar, apapun yang dijumpai di lapangan, monggo silahkan kita curhatkan di lapangan atau di platformnya Pakem. Nanti bisa kita sharing, paling tidak bapak-bapak ada dicatat pahalanya, ada bisa pengetahuan konon yang naik surga itu kan
kalau meninggalkan ilmu pengetahuan, anak soleh, dan satu lagi kalau nggak salah toladan. Jadi toladan susah, bikin anak soleh susah, meninggalkan ilmu itulah yang harus kita gapai sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Pakem menjadi sarana atau rumah untuk mengembangkan ilmu tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Monggo selanjutnya dari Kementerian SDM, silakan siapa yang akan mewakili, monggo kami silakan. Ya mungkin Pak, saya mewakili Pak, kawan-kawan padahal ada senior saya di sini Pak, ada Pak Yunan dan ada Pak Wijayanto Pak. Tapi saya coba mewakili terkait dengan tema kita saat ini membangun kompetensi dan budaya keselamatan migas. Tentunya budaya keselamatan migas itu dapat terbangun pada saat kita sudah membiasakan dan kita sudah benar memahami apa sih pentingnya filosofi yang ada ini. Dan untuk dapat menjalankan kegiatan operasi yang sesuai, tentunya kita harus memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi tolong mulailah segala sesuatu bekerjakan dari ahlinya dan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma atau SOP-SOP yang sesuai sehingga dapat berjalan dengan aman dan selamat. Karena keselamatan bukan milik kita pribadi Pak, milik kita bersama Pak. Jadi tolong jaga selalu budayakan keselamatan migas. Mungkin itu aja pada kami Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan peserta seminar pada siang hari ini semuanya. Barusan disinggung sama Pak Mersa, tema kita adalah membangun kompetensi dan budaya keselamatan migas. Membangun budaya ada pendekatan external motivation sama internal motivation. External motivation seringkali mungkin kita dengan pendekatan sistem dan prosedur. Nah, maka nanti mungkin di sesi 2 minggu berikutnya kita akan masuk pendekatan sistem dan prosedur. Kemudian kalau kita mau cari pakai bahasa gaulnya, biasanya adalah kalau external motivation itu dipaksa dengan sistem prosedur, sehingga pegawai itu terpaksa melakukan, tapi akhirnya juga bisa melakukan, dilakukan setiap hari menjadi biasa, dilakukan seluruh organisasi, maka itu namanya budaya. Tapi kalau external motivation dilakukan, begitu yang awasin tidak ada, maka dia akan melanggar lagi. Maka diperlukan juga dikombinasi dengan intrinsic motivation. Intrinsic motivation itu adalah bagaimana membangkitkan kesadaran dari dalam sehingga menjadi principle conscience. Sehingga kalau nggak ada yang ngawasin pun, saya sudah langsung memakainya. Seringkali kalau saya buat analoginya adalah kalau memakai safety belt. Kalau kita memakai safety belt di depan saja, itu berarti mungkin masih karena takut dikena sanksi. Tapi kalau di belakang begitu masuk udah langsung, itu berarti sudah menjadi budaya. Nah, dalam rangka membangun budaya ini, Bapak-Bapak Ibu sebenarnya, pertemuan pertama ini memang kita mengambil tema adalah dari sisi kebijakan dari pemerintah. Kemudian alhamdulillah bersama-sama dengan pemberdayaan yang ingin dicapai oleh pemerintah, Pakem salah satunya, nanti dari Apipindo atau mungkin dari asosiasi-asosiasi yang lain, monggo mari bersama-sama. Karena ini adalah sebetulnya adalah bagaimana mewujudkan public and private sector partnership, bagaimana bersama-sama membangun. Ya, jadi kembali lagi webinar ini nantinya adalah saat ini kita buka, berikutnya lagi kita nantikan pendekatan sistem, jadi 2 minggu lagi mintakan tentang sistem manajemen K3. Nanti berikutnya lagi diperlukan komitmen, tapi itu nanti akan diselang-seling seperti isu-isu kekinian yang sudah ada, yang seperti tadi Pak Edi Purnomo juga selaku Ketua Pakem juga sudah sampaikan, nanti kita arahnya ke sana. Itulah kira-kira Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih atas kesertaannya, keaktifannya di dalam acara yang pertama ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau seandainya di dalam penyelenggaraan pada sesi yang pertama ini ada hal yang kurang berkenan. Ya. Nanti hasil pada pertemuannya akan kita coba rangkum, juga nanti mudah-mudahan kita lihat bersama. Pak Edi selaku Ketua Pakem selalu mengingatkan kegiatan kita itu nantinya itu hasilnya apa, manfaatnya apa, mudah-mudahan nanti bisa kita rangkum. Jadi kembali lagi Bapak semuanya, terima kasih banyak atas pesertaannya, keaktifannya, terima kasih atas seluruh tim yang disampaikan, pelaksanaan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, kelihatan lebih mudah Pak Waluyo. Selamat bertugas Pak Alvin. Terima kasih Pak Edi, Pak Waluyo, dan semuanya. Terima kasih. Salam dari PGN. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum.
Edi, Pak Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo, Pak Edi Purnomo, Pak Mirza, narasumber semuanya. Semoga sukses acaranya. Ini ada sih Pak Edi, Pak Mirza, banyak. Assalamualaikum. Udah pernah ya?